Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudihu li ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhibi lil-nisyani bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Al-Fatihah bil qabul wa tamam min kulli sirrin wa ma'mul wa salahi syan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah. Wal Fatihah ila hadratin nabi sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. ثم أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وذوي أرحامنا وقرابتنا وجميع أحبابنا أجمعين. إن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وعلى الله الكريم يجعل قبورهم رياضا من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرا من حفر النيران. وعلى هذه النية ولكل نية صالحة جالبة لخيرات الدنيا والآخرة. وعلى من وبه سلفنا الصالحون وجميع مشايخنا ولحضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي والصحب والآل. أما بعد. فقال المصنف حفظه الله ورعاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال السنن المختصة بالخطيب والإمام. Pembahasan kita pada sore hari ini Bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah perihal kesunahan-kesunahan yang khusus hanya untuk khatib dan imam. Adapun sebelumnya kita sempat membahas bersama-sama perihal sunnah-sunnah Jumat, yang mana kesunahan ini secara umum. Kan demikian, kemarin juga sempat kita bahas kesunahannya, yaitu tidak boleh bagi kita untuk melangkahi punggung-punggung jamaah lainnya. Karena bisa jadi tatkala kita melangkahi punggung-punggung mereka, kaki kita mengangkat, kita angkat kaki kita, kemudian kaki kita itu seakan-akan sejajar dengan punggung-punggung mereka, berarti bisa jadi yang demikian itu hukumnya amat sangat dimakruhkan sekali. Bahkan ada yang mengatakan hukumnya itu haram, demikian. Tapi kalau melangkahnya itu tidak sampai ke pundaknya, tidak sampai ke bagian atasnya, paling cuma bagian bawahnya aja, ya tidak mengapa, tidak sampai dihukumi makruh. Dan bahkan kemarin juga sempat kita bahas perihal kesunahannya tatkala kita menghadiri Jumatan, pastikan menghadirinya itu dalam keadaan berjalan dengan santai, dengan tenang, dengan penuh ketenangan, bukan tergesa-gesa, bukan cepat-cepat. Demikian karena tentunya kalau kita tergesa-gesa, kita cepat-cepat, kita lari-lari, pasti menyebabkan ketidakkhusyuan kita nantinya tatkala kita Jumatan atau mendengarkan khutbah atau melakukan sholat Jumatan. Yang jelas demikian ini di antara kesunahan-kesunahan yang kita bahas sebelumnya. Adapun sekarang Bapak sekalian, permasalahannya di dalam pembahasannya tentang sunnah-sunnah yang khusus bagi khatib dan imam. Di antaranya Bapak sekalian, kesunahannya ini bagi seorang imam atau bagi seorang khatib, kata beliau, antakunal khutbatu alal mimbar. Hendaknya khutbah yang disampaikan oleh imam atau khatib itu di atas mimbar.
Ini sunnahnya ini di atas mimbar. Atau kalau tidak ada mimbar, au ala murtafa'in, di atas sesuatu yang tinggi. Demikian nih, ya tempat yang agak tinggi. Kalau memang tidak ada seperti mimbar. Ini setidaknya nih bos sekalian. Karena tentunya nih seorang khatib tatkala menyampaikan khutbah, sunnah bagi kita para hadirin untuk melihat dan mendengarkannya. Jadi bukan hanya kita mendengar, tapi kita disunahkan untuk melihat. Ya, biar maksimal tentunya berada di atas kita, berada di tempat yang lebih tinggi. Demikian ini kesunahannya sekalian. Tatkala seorang khatib menyampaikan khutbahnya. Ini yang pertama nih, kalau bisa kata beliau yang namanya mimbarnya itu fi yaminil mihrab, di sebelah kanannya mihrab nih. Jadi sebelah kanannya mihrab nih, sebelah kanan. Ini kesunahannya Bapak sekalian, meletakkan mimbarnya itu di situ. Kemudian saya lanjut. Yang kedua di antaranya lagi kata beliau an yusallima inda dukhulihi wa indal mimbari qabla su'udihi. Di antara kesunahannya Bapak sekalian, bagi seorang imam atau bagi seorang khatib hendaknya ia yusallima, menyampaikan salam, yaitu mengucapkan salam inda dukhulihi, tatkala ia masuk masjid nih, mengucapkan salam. Wa indal mimbar, tatkala dia berada di samping mimbar, qabla su'udihi, sebelum dia naik ke mimbar. Ini sunahnya ini. Jadi makanya terkadang kalau mau ucapkan salam itu bukan hanya tatkala dia berada di atas nih, kemudian dia menghadap hadirin jamaah kemudian mengucapkan salam, tidak di situ sebetulnya. Bahkan kesunahnya nih. Kesunahannya tatkala mau masuk masjid disunahkan untuk mengucapkan salam. Bahkan tatkala berada dekat di mimbar sebelum naik juga sama, disunahkan untuk mengucapkan salam. Dan bahkan dia terkadang sekalian kalau di dalam kitab-kitab lain itu nanti disunahkan salam itu tatkala dia mau naik, mengucapkan salam itu di mana? Ke sebelah kanan dan kirinya. Jadi tatkala dia mau naik nih, maka dia ucapkan salam terlebih dahulu ke yang berada sebelah kanan dan sebelah kirinya. Baru dia naik nih. Tatkala dia naik di atas mimbar, kemudian dia menghadap ke hadirin, baru nanti mengucapkan salam kembali. Ini yang jelas nih, diantaranya kesunahan-kesunahan bagi seorang khatib, yaitu mengucapkan salam di sini. Dan bagi seorang khatib Bapak sekalian nih, bagi seorang imam tidak disunahkan melakukan tahiyatul masjid. Saya ulangi, bagi seorang imam, bagi seorang khatib ini, karena maaf istilah imam itu terkadang ya khatib itu ya sekaligus imam, demikian ya. Makanya bahasanya imam dan khatib karena ini satu orang yang mengerjakannya, bukan dua orang. Yang jelas bagi seorang khatib ini tidak disunahkan bagi dia untuk melakukan tahiyatul masjid apabila dia langsung berkeinginan untuk naik di atas mimbar. Demikian nih. Ini setidaknya. Jadi kalau dia kan kemarin sempat kita bahas nih, seorang khatib itu disunahkan untuk datang itu akhir-akhir, bukan awal-awal. Memang kalau dia datangnya terlebih dahulu, datangnya itu duluan, ya tetap nanti bagi dia disunahkan untuk tahiyatul masjid. Tapi kalau dia kira-kira nih ini sudah hampir mendekati mendekati azan atau mendekati seorang muadzin ingin berazan atau seterusnya agar si khatib itu maju dan naik maghrib, maka di waktu itu tidak disunahkan bagi seorang khatib tatkala dia masuk masjid untuk bertahiyatul masjid apabila dia langsung menuju mimbar. Demikian ya. Tapi kalau tidak demikian, waktunya masih lama, ya tetap sama seperti yang lainnya disunahkan untuk tahiyatul masjid. Namun di sini seorang khatib meninggalkan kesunahan berupa maghrib datangnya itu lambat. Demikian ya. Kemudian sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah, saya lanjut di sini nih. Yang ketiga, an yuqbila 'alal musallin ba'da su'udihi. Kata beliau, setelah dia naik di atas mimbar, si khatib tadi hendaknya dia menghadap kepada musallin, yaitu jamaah, orang-orang yang mau sembahyang Jumat. Wa yusallimu 'alaihim. Tatkala dia ngadep ke mereka para jamaah, tatkala sudah naik nih,
tatkala sudah naik ngadep ke jamaah wa yusallimu alaihim, dan di sini dia disunahkan untuk mengucapkan salam kepada mereka. Biasanya yang kita amalkan itu biasanya yang ini aja nih. Jadi ngadep ke para hadirin baru mengucapkan salam. Walaupun sebetulnya kesunahan mengucapkan salam itu bukan hanya di sini. Bahkan sebelum kita naik mimbar aja kita disunahkan untuk mengucapkan salam. Dan bahkan tatkala kita mau masuk masjid pun tetap disunahkan salam. Ini bagi seorang khatib nih. Ini bagi seorang khatib dan imam. Karena ini kesunahan yang khusus untuk khatib dan imam. Demikian ya. Kemudian kata beliau sekalian, kesunahan berikutnya an yajlisa halatal adzan. Si khatib Bapak sekalian disunahkan untuk duduk di waktu azan. Ini kan biasanya azan, azan kedua pastinya, azan kedua. Kalau azannya dua kali, berarti khatib sudah berada di atas mimbar. Jadi tatkala azan ini bos sekalian, maka khatib disunahkan untuk duduk. Demikian ya, untuk duduk, bukan berdiri. Makanya setelah mengucapkan salam, kemudian muadzinnya azan, khatib di waktu itu duduk. Sunahnya demikian nih, sunahnya demikian. Kemudian an yubadiru ilal khutbati ba'da faraghil azan. Selepas azan, nih, muadzin sudah mengumandangkan azannya selesai, maka seorang khatib disunahkan untuk bergegas cepat-cepat untuk menyampaikan khutbahnya selepas seorang muadzin mengumandangkan azannya. Demikian nih, cepat-cepat langsung berdiri, langsung menyampaikan khutbahnya. Kemudian setelah itu yang perlu diperhatikan kesunahannya lagi an yurattiba baina arkanil khutbah. Hendaknya dia menyusun, yuratib itu mentertibkan ya, antara rukun-rukun khutbah. Setelah alhamdulillah, salawat kepada Nabi, kemudian wasiat takwa, demikian ini dia berurutan. Ya sebetulnya kalau dia mau mengucapkan sholawat terlebih dahulu kemudian mengucapkan alhamdulillah juga tidak masalah nih. Cuma di sini kesunahannya sesuai urutan nih. Urutannya itu bagaimana? Ya alhamdulillah dulu baru sholawat kepada Nabi. Kan demikian nih lumrahnya. Karena memang semacam itu urutannya. Tapi tentunya tetap nih dalam hal ini tertib di sini bukan harus wajib. Maksudnya kalau tidak berarti tidak sah, tidak. Yang jelas harus ada rukun-rukunnya. Tertib di sini hukumnya sunnah. Oleh karenanya bagi seorang khatib sunnah untuk tertib antara rukun-rukun khutbah. Tatkala menyampaikannya nih, jadi setelah alhamdulillah, kemudian sholawat kepada Nabi, kemudian wasiat takwa, kemudian membaca ayat Al-Quran. Demikian nanti di akhir di khutbah yang kedua baru nanti rukunnya ada lagi nih, yaitu mendoakan kaum muslimin. Mungkin demikian ya, ini setidaknya yang perlu diperhatikan. Jadi sunnah untuk mentertibkan, mengurutkan antara rukun-rukun khutbah. Kemudian yang ketujuh kesunahannya adalah antakunal khutbatu balighatan mafhumatan qasiratan. Kata beliau sekalian, kesunahannya adalah khutbah yang disampaikan oleh imam atau oleh khatib itu harus balighah. Balighah itu apa nih? Bahasanya itu harus bagus, ya. Balighah itu ya sebenarnya dari kalimat balaghah. Balaghah itu sastra bahasa Arab, ya. Jadi balaghah itu biar enak tutur katanya, sesuai urutannya, gamblang dipahami. Demikian nih, bahasanya itu indah. Jadi apa yang disunahkan bagi seorang khatib itu khutbahnya harus balighah, ya. Dan juga mafhumatan, harus bisa dipahami, ya. Ya pembahasan yang mudah dipahami, ya. Ya bukan pembahasan yang rumit. Dan juga dianjurkan lagi yang ketiga kata beliau qasiratan, pendek, ya. Bukan lama. Kalau setengah jam ya sampai teler dengarkannya sekalian. Yang jelas setumat, intinya sebentar, layaknya seperti kedudukan 2 rakaat. Kalau 2 rakaat itu cepat ya kayak gitulah setidaknya, tidak terlalu panjang, jangan terlalu panjang-panjangnya, jadi semacam itu nih. Yang jelas bahwa sekalian khutbah yang disampaikan itu harus balighatan, harus fasih, ya. Harus fasih. Bahasanya itu ya kalau kita baca teksnya ya setidaknya itu bahasanya itu enak, ya. Bahasa itu enak bisa dipahami, ya. Cari bahasa yang sekiranya itu mudah dipahami, ya. Fasih bahasanya. Fasih itu maksudnya bahasa yang kita ambil itu bisa dipahami semuanya. Demikian nih, bahasa yang kita pakai itu orang itu
mudah untuk memahaminya. Demikian ya. Karena tentunya yang demikian itu sekalian, kenapa kok harus demikian ya? Yang apa ya? Yang harus kita sampaikan itu harus bisa dipahami, harus setidaknya pendek khutbahnya, kemudian bahasa itu enak, bahasanya itu apa nih? Balighah, bisa dipahami dengan baik ya. Lafadznya sekiranya itu mudah dipahami. Kenapa semacam itu? Karena itu semuanya Bapak sekalian mudah untuk bisa diterima dalam hati kita. Mudah dipahami. Kalau sudah mudah dipahami, mudah meresap, mudah menghayati. Ya kalau mungkin bahasanya itu agak jarang kita dengar, kita tidak terlalu paham. Kemudian pembahasannya rumit, kemudian lama lagi khutbahnya. Gimana mau ngena ke dalam hati? Oh, hati sudah dongkol duluan. Kapan selesainya? Kapan selesainya? Akhirnya tidak diterima dalam hati. Makanya kata beliau, ya bagus cari bahasa yang gamblang ya enak lah, bahasa tersusun dengan rapi. Pembahasan makanya pakai teks biasa ini. Ulama-ulama sekarang itu biasanya pakai, kenapa? Biar tersusun dengan rapi, orang tuh nyaman mendengarkannya. Ya karena memang tujuannya itu biar menyentuh hati kita. Kan demikian ini pendek dan bisa dipahami, pasti menyentuh. Kalau masalah apa gitu langsung menyentuh dalam hati, karena tidak berbenturan dengan hati kita. Beda kalau seumpama maaf ya tidak bisa dipahami, kemudian apa namanya pembahasan yang jarang dibahas, kemudian lama lagi, jelas tidak bakal masuk ke dalam hati kita. Demikian ini tujuannya. Tujuannya itu agar orang lain itu mudah memahami dan bisa masuk di dalam hati mereka. Demikian ya. Makanya semacam ini kesunahannya. Karena bahwa sekalian kata beliau, kalau tidak bisa dipahami, layak tafiu bihin nas, tidak bakal bisa orang itu mengambil manfaat dengan apa yang kita sampaikan. Dia percuma sampai ngomong ngalor ngidul ya, tapi pembahasannya tidak bisa dipahami. Tidak semua orang itu paham. Ya yang paham-paham aja lah, mungkin menyuruh gimana kita itu bertakwa kepada Allah gitu nih. Yang lumrah-lumrahnya sebenarnya semacam itu. Ya karena kalau kita membahas sesuatu yang jarang dibahas, dalam artian orang itu tidak mudah memahaminya, maka bisa jadi tidak ada manfaatnya di dalam apa yang kita sampaikan. Oleh karenanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, hadithun nas bima yafhamun. Ajaklah bicara orang-orang itu dengan apa yang mereka bisa pahami. Demikian yang bisa mereka pahami dengan mudah. Kalau kita berbicara di hadapan orang banyak, ya sekiranya pembahasan itu yang mudah dipahami. Demikian jangan sampai kita menyampaikan padahal sesuatu itu benar, tapi orang yang mendengar itu malah mendustakan Allah dan Rasulnya. Loh, kok gini kok pembahasannya semacam ini kan? Karena orang tidak paham. Akhirnya orang malah mendustakan Allah dan Rasulnya. Gara-gara apa yang kita sampaikan. Padahal apa yang kita sampaikan itu sebetulnya benar. Bisa jadi semacam itu. Makanya kalau ngajak bicara orang harus tahu kondisinya, harus tahu situasinya terlebih dahulu. Demikian ya. Kemudian kata beliau, Bapak sekalian, tadi disebutkan qasirotan itu pendek. Kemudian saya lanjut lagi, yang ke-8, alla yaltafita yaminan wala shimalan atna'aha. Tatkala menyampaikan khutbah, seorang khatib tidak dianjurkan untuk menoleh ke sebelah kanan, menoleh ke sebelah kiri, atna'aha, pada waktu menyampaikan khutbahnya. Intinya fokuslah fokus, bukan malah pelerak-pelerik kanan kiri, bukan sebetulnya ya tidak masalah, tapi ini anjurannya bukan demikian, karena kita dituntut untuk fokus biar orang lain itu enak juga memandangnya. Kalau kita gini-gini terus gerak-gerak juga tidak enak orang yang memandang. Oleh karenanya sekalian disunahkan tatkala menyampaikan khutbah tidak demikian. Intinya fokus fokus di depan, atau kalau tidak fokusnya membaca teksnya. Demikian ini sekalian kesunahannya di dalam berkhutbah. Kemudian berikutnya yang ke-9 kesunahannya adalah an ya'tamida biyasarihi ala sayfin aw ason aw nahwihima, yaitu seorang khatib, seorang imam disunahkan untuk ya'tamida, berpegangan atau memegang, biyasari dengan tangan kirinya, ala sayfin, memegang sesuatu seperti pedang, aw ason atau tongkat, aw nahwihima atau seumpamanya. Makanya praktek memegang tongkat itu dengan tangan sebelah kiri, kesunahannya dengan memegang sebelah kiri. Tangan kanannya nanti memegang
kepada mimbarnya. Yang jelas semacam itu nih, Bapak sekalian, ini kesunahannya. Nah, makanya kata beliau, an ya'tamida biyaminihi 'alal mimbar. Dia memegang dengan tangan kanannya bagian daripada mimbar. Kenapa demikian Bapak sekalian? Intinya tangannya itu juga sama seperti layaknya kepalanya, tidak boleh tolak-toleh. Tangannya juga tidak boleh gerak ke sunnah. Makanya disunahkan untuk anteng, untuk diam. Setidaknya semacam itu kesunahannya Bapak sekalian. Anjurannya semacam itu. Makanya Nabi kalau berkhutbah itu dengan menggunakan pedang. Ya, setidaknya untuk jadikan tumpuan dan memang biar tidak banyak bergerak. Demikian nih, ini di antara kesunahannya sekalian. Kemudian kata beliau, kesunahan berikutnya adalah an yakuna julusuhu. Hendaknya duduknya dia bainal khutbataini, antara dua khutbah, duduknya dia antara dua khutbah itu tidak panjang-panjang, tidak lama-lama juga. Maksudnya tidak pendek juga. Setidaknya ukuran membaca surah Al-Ikhlas. Kalau duduk itu mesti ya. Kalau duduk di antara dua khutbah itu mesti harus duduk. Kenapa? Kok harus duduk? Untuk membedakan khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. Kan kawan demikian nih. Cuma kalau untuk lamanya atau tidaknya, itu sunnahnya, bagusnya hanya sekedar seukuran membaca surah Al-Ikhlas. Itu nih, ini sunnahnya. Berarti tidak juga terlalu lama dan juga tidak terlalu cepat. Gitu. Makanya kita biasanya disisipkan dengan sholawat kepada Nabi. Sholawat kepada Nabi ya setidaknya seukuran dengan bacaan surah Al-Ikhlas. Karena kalau duduk itu mesti harus duduk sampean. Kalau tidak bisa. Seumpama sampean menyampaikan khutbah yang pertama. Kemudian tidak mau duduk sampean, langsung aja lanjut menyampaikan khutbah yang kedua, maka itu dianggap satu khutbah, bukan dianggap dua khutbah. Ya kalau sampai langsung turun, ya tidak sah karena khutbahnya tidak sempurna karena harus didahului dua khutbah sholat Jumat itu. Kan demikian dan ini tidak dihitung dua, dihitung satu. Demikian nih. Tapi di sini kesunahannya yang dibahas bukan duduknya, yaitu ukuran duduknya. Ukuran duduknya di sini setidaknya seukuran bacaan surah Al-Ikhlas. Kemudian kesunahan berikutnya sekalian, tatkala duduk di atas mimbar, maka pastikan duduknya itu an yatayamana fil mimbaril wasit. Kalau mimbarnya itu luas sekira itu kayaknya bisa untuk 2 orang duduknya di situ. Berarti mimbar itu luas, maka disunahkan untuk menyebelah sebelah kanan. Jadi lebih berat ke sebelah kanan, bukan ke sebelah kiri, tapi ke sebelah kanan. Bagusnya semacam itu. Duduknya. Walaupun sebetulnya ya bisa dia duduk mau di tengah, mau di kiri juga bisa, tapi bagusnya duduknya tetap ke sebelah kanan daripada mimbar. Jadi miring ke sebelah kanan. Demikian ini setidaknya biar tetap kita mengutamakan yang sebelah kanan. Demikian nih. Ini saudara sekalian yang perlu diperhatikan tatkala kita menyampaikan khutbah. Kemudian kata beliau yang ke-13, kesunahannya di sini adalah an yakhtimal khutbata atsaniyah. Hendaknya dia menutup khutbah yang kedua dengan ucapannya astaghfirullah li walakum, dengan beristighfar kepada Allah. Boleh, tidak mengapa nih. Yang jelas sekalian kita menutup khutbah kita yang kedua dengan ucapan istighfar kepada Allah. Sunahnya nih. Dan ini biasanya juga dipraktekkan di mana intinya beristighfar terlebih dahulu. Kemudian kata beliau yang ke-14 kesunahannya alla yusyira biyadihi illa lihajatin fayusyiru bisababati. Kata beliau tidak dianjurkan, tidak disunahkan untuk memberikan isyarat dengan tangannya kecuali kalau hajat, kalau ada hajat yang mendesak nih. Kalau ada hajat yang mendesak, dia harus menggerakkan tangannya memberikan isyarat dengan tangannya, maka dia harus kesunahannya dia harus menggerakkan atau mengisyaratkan dengan telunjuknya. Kalau memang betul-betul diperlukan, maka yang digunakan adalah telunjuknya, bukan semuanya. Kalau memang demikian, tapi tetap anjurannya yang pertama tidak menggerakkan dengan tangannya. Demikian ini saudara sekalian tatkala menyampaikan khutbah. Kemudian kata beliau kesunahan berikutnya adalah alla yaduqqa darajal mimbar birijlihi aw asahu. Tidak dianjurkan, tidak disunahkan untuk yaduqqa itu mengetuk atau menggedor darajal mimbar. Darajal mimbar itu ya tangganya mimbar, birijlihi dengan baik itu dengan kakinya, aw asahu atau dengan tongkatnya. Jadi kayak keras gitu
tidak juga semacam itu. Makanya usahakan ya Bang ya, agak pelan memang ya, agak pelan. Jangan sekiranya tuh ya menekan ke bawah sehingga bunyi. Beda kalau di Kabo ini mimbarnya itu dari besi kayaknya. Kayak dari besi modelnya itu. Jadi kalau kita naik grek gitu suaranya di tempat beliau ini, di tempat Haji Rozi ini. Dia bukan dari kayu. Kalau yang lain dari kayu. Kalau ini enggak, kayak bukan besi, ini kayak apa? Stainless lah, kayak stainless nih. Jadi kalau diinjek itu, apalagi yang gemuk yang injek itu bunyi. Modal saya sudah pelan, tapi tetap bunyi. Mau diapa lagi nih? Karena memang bukan dari kayu, bukan dari kayu tempatnya beliau ini. Yang jelas sekalian kesunahannya yaitu tidak menggedor atau tidak mengetuk tangganya mimbar, baik itu dengan kakinya maupun dengan tongkatnya. Kemudian saya lanjut di sini sekalian, yang ke-16 disebutkan oleh beliau adamul isra'i fitsaniyah, yaitu tatkala menyampaikan khutbah yang kedua pastikan jangan cepat-cepat di dalam menyampaikan khutbah yang kedua. Jadi intinya tatkala menyampaikan khutbah yang kedua ya setidaknya sama dengan khutbah yang pertama, kalem juga, pelan juga. Bahkan saya terkadang kalau saya menyampaikan khutbah sekalian, khutbah yang kedua terkadang saya memang nyaring juga dan juga memang agak pelan karena semacam itu nih. Jadi disesuaikan, bukan berarti khutbah yang kedua itu berarti cepat gitu, bukan. Maksudnya cepat itu bacaannya cepat dan singkat, tidak juga demikian. Intinya sedang-sedang saja seperti layaknya khutbah yang pertama. Demikian ini setidaknya adamul isra'i fitsaniyah. Kemudian saya lanjut kesunahannya lagi bahwa sekalian qira'atu surati Qaf, yaitu membaca surah Qaf ba'da qira'atil ayah, setelah dia membaca ayat daripada Al-Qur'an untuk khutbahnya. Kalau kita baca surah Qaf ya lama sekalian ya, karena memang kesunahannya demikian. Ada satu riwayat daripada Nabi yang memang Nabi itu membaca surah Qaf setelah menyampaikan khutbahnya atau menyampaikan ayat daripada Al-Quran. Demikian nih ya, kalau kita lihat ini surah Qaf itu lumayan nih, beberapa lembar. Demikian ini diantaranya kesunahannya. Kemudian saya lanjut, yang ke-18 adalah an yubadirul muadzin fil iqamati ba'dal faraghi minal khutbati mubasyaratan, yaitu kesunahannya adalah seorang muadzin disunahkan untuk bergegas di dalam mengumandangkan iqamahnya setelah selesainya khatib daripada khutbahnya mubasyaratan, langsung. Jadi tatkala khatib selesai daripada khutbahnya aqimis shalah biasanya gitu atau aqimus shalah, dirikan salat. Berarti si muadzin ya cepat-cepat langsung mengumandangkan iqamahnya. Tidak lama-lama, karena gini Bapak sekalian. Kenapa kok semacam itu? Karena nanti disunahkan mualah antara dua khutbah disunahkan mualah. Kemudian di antara khutbah sama sholat disunahkan juga mualah. Makanya tatkala selesai khatib menyampaikan khutbahnya, itu juga langsung disambut dengan iqamah. Biar nanti khatibnya itu langsung menjadi imam. Demikian kesunahnya, karena memang sunnah mualah terus menerus sunnahnya demikian. Bukan sunnah mualah wajib, malahan mualah itu wajib. Mualah itu wajib nanti antara khutbah sama imam itu dianjurkan atau diwajibkan itu mualah terus menerus. Makanya terkadang seseorang itu ada juga yang memprotes karena kita juga harus tahu mualah itu bukan berarti langsung cepet-cepetan langsung gitu, bukan kayak kemarin sempat ditanyakan viral itu yang pernikahannya Luna Maya itu sampean pernah lihat loh sekalian, pernikahannya kan itu sempat viral di media sosial karena tatkala si mempelai laki-lakinya itu mengucapkan ijab kabulnya itu agak lambat karena dia sempat untuk mengambil nafas langsung dia agak beberapa detik langsung dia mengucapkan saya terima menikahi bla bla dan seterusnya. Ini banyak yang memprotes, banyak yang mengkritik ini tidak sah bla bla karena tidak mualah. Saya ditanya juga semacam itu, sama ibu-ibu juga ditanya semacam itu. Saya katakan tidak apa-apa, karena setidaknya itu masih kategori mualah, tidak memutus mualah itu tidak. Lantaran dia hanya sekedar untuk mengambil nafas. Jadi Bapak sekalian, pengertian mualah itu tidak harus langsung Jadi bukan berarti kalau kita duduk
maaf, selesai daripada menyampaikan khutbah, kemudian langsung adzan, kemudian langsung ini, tidak juga semacam itu. Terkadang ada kesunahan-kesunahan yang kita harus lakukan. Seperti tatkala kita mungkin maaf jadi imam, kan tidak mungkin langsung kita Allahu Akbar. Kita juga disunahkan untuk maaf mengucapkan sawu sufufakum, Faina tasbiyatus sufuf min iqamatis shalah wa tadilu yarhamkumullah. Itu juga bagian daripada sunnah. Pakai siwak terlebih dahulu itu bagian daripada sunnah. Jadi ini semuanya apabila dia mengerjakan sunnah-sunnah itu bukan termasuk memutus mualah. Walaupun sebetulnya ada waktu nih, ada jarak lah antara mendirikan sholatnya sama selesai daripada khutbahnya, karena ini tidak memutus mualah. Ya sama kayak tadi nih, pernikahan tadi nih itu juga tidak memutus mualah, karena kalau gambarannya memutus mualah itu nih, gambarannya itu adalah apabila dia itu diperkirakan enggan untuk melanjutkannya. Kan ini tidak enggan, orang saya terima cuma ambekan dulu, cuma nafas dulu tidak ada orang mau berpikir enggak tuh enggak. Kan gini, kenapa kok harus mualah? Itu biar tidak ada indikasi kalau dia itu enggan melanjutkannya. Makanya harus mualah bersambungan. Beda kalau ini ada jeda. Ini berarti terputus mualah. Seakan-akan dia tidak mau melanjutkannya. Ya kayak tadi ijab qabul. Kira-kira dia enggankah meneruskan ijab qabulnya? Enggak kok. Dia tetap cuma mengambil nafas terlebih dahulu. Demikian ya, sama seperti tatkala kita menjadi imam pun juga sama, semacam itu juga. Tapi itu semuanya tidak memutus mualah apabila kita mengerjakan kesunahan-kesunahan di dalamnya. Demikian ini seperti kayak tadi mengucapkan agar memerintahkan agar meluruskan softnya dan seterusnya, maka itu tidak mengapa. Demikian Bapak sekalian, ini di dalam masalah hal ini. Kemudian Bapak sekalian, saya lanjut di sini. An yubadirul imam ba'dal khutbati ila sholah. Walaupun harus mualah nih, tapi disunahkan untuk bergegas lebih cepat, sebetulnya lebih bagus. Ya, jadi saya ulangi, mualah itu harus kewajiban, tapi lebih cepat lebih bagus. Jadi kalau kita mau mengerjakan sunnah, ya secepat mungkin mengerjakan sunnah, biar cepat-cepat kita melakukan ibadah selanjutnya, yaitu sholat dan seterusnya. Makanya kata beliau sunnah untuk bergegas, bukan mualahnya pasti, mualahnya kewajiban, cuma bergegas cepat-cepat itulah kesunahan lain, itu kesunahan yang baru. Oleh karenanya kata beliau disunahkan untuk cepat-cepat mengumandangkan iqamahnya apabila setelah selesai khutbahnya. Kemudian bagi imam cepat-cepat setelah khutbah itu langsung mendirikan sholat. Demikian ini sunnahnya itu cepat. Demikian nih. Kemudian saya lanjut sekalian kesunahan berikutnya. An yaqra'a fi sholati jahran suratai al-jum'ati wal munafiqin awil a'la wal ghasyiyah. Kata beliau sekalian, dianjurkan tatkala kita menjadi imam di dalam sholat Jumat membaca secara nyaring 2 surah, yaitu yang pertama, rakaat pertama membaca surah Al-Jumu'ati, kemudian gandengannya surah Al-Munafiqin. Demikian kalau mau yang pertama, tapi biasanya yang kedua itu yang paling banyak, yaitu membaca rakaat pertama membaca surah Al-A'la dan yang kedua membaca surah Al-Ghasyiyah. Demikian ini dianjurkan membaca 2 surah ini gandengannya. Kalau mau Al-Jum'ah berarti gandengannya surah Al-Munafiqin. Demikian kalaunya membaca surah Al-A'la maka gandengannya surah Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Demikian ini kesunahan sekalian tatkala kita menjadi imam di dalam sembahyang Jumat, setidaknya baca surah ini, karena memang ini surah yang warid daripada Nabi. Kalau sampai baca yang lain-lainnya, tetap lebih utama baca ini. Sebagaimana yang sudah kita bahas seumpama Bapak sekalian. Kan bacaan surah dalam Al-Quran, apabila kita baca di waktu sholat, itu pahalanya besar. Pahalanya besar. Kemarin sempat kita bahas juga, 1 surah yang kita baca secara sempurna, itu lebih baik daripada membaca ayat yang panjang tapi tidak sempurna surahnya. Sebagian ayat aja di dalam surah yang panjang. Maka bagusan mana, afdolan mana? Tentunya di sini ada khilaf. Ada yang mengatakan bahwasanya 1 surah
asalkan sempurna itu lebih utama daripada yang panjang tapi tidak lengkap surahnya. Alasannya memang Nabi itu semacam itu tatkala baca Quran. Nabi tatkala baca Quran itu disempurnakan satu surah. Ini. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya tidak bisa. Yang paling afdol itu adalah yang banyak baca Al-Qur'annya walaupun tidak satu surah. Alasannya kenapa? Karena satu huruf itu ganjarannya banyak. Kalau dia lebih banyak bacaannya, lebih banyak hurufnya dia baca, berarti lebih besar pahalanya. Demikian nih. Nah, tapi di antara itu semuanya yang paling afdol itu apabila kita membaca surah yang memang warid daripada Nabi, yaitu dalam surah ini Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Ini jelas lebih utama. Walaupun sampean maaf nih, saya sebagai gantinya saya baca surah Yasin sama surah Waqiah dalam surah Jumat nih, cuman agak panjang nih. Loh itu kan satu surah, kata dia nih, itu kan satu surah. Waqiah satu surah juga. Berarti kan sempurna. Sudah satu surah atau dua surah di sini nih, satu rakaat satu surah, dan bahkan lebih banyak. Lebih besar mana pahalanya? Sama kita membaca Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Maka sepakat dua ulama tadi sepakat, Ibn Hajar sama Robli sepakat, jelas yang warid daripada Nabi itu lebih utama. Walaupun itu sedikit. Ini tadi kalau kita bicara tidak warid daripada Nabi. Tidak warid nih, tidak warid itu tidak datang daripada Nabi. Yang satu baca satu surah sempurna, yang satu baca sebagian surah tapi banyak. Malah yang utama ya tadi khilaf antara mereka. Cuma kalau itu satu surah dan itu warid daripada Nabi, Nabi membacanya di sholat tertentu seperti sholat Jumat, jelas itu lebih utama daripada yang lain-lainnya. Walaupun sampai membaca surah Al-Baqarah nih, panjang satu surah mungkin berjam-jam sholatnya, tetap lebih utama ini. Alasannya bukan apa-apa, alasannya itu yang memang jelas-jelas warid daripada Nabi bacaannya. Demikian nih, yaitu membaca dari surah Al-Jum'ah atau surah Al-Munafikun gandengannya, atau surah Al-A'la sama surah Al-Ghasyiyah. Demikian nih. Walau kana masbuqan fayusannu fi haqqihi al-jahru wa qira'atu hadhihi suwari. Kata beliau, Bapak sekalian, sekalipun kalau ada makmumnya itu masbuk nih, maaf, ada makmum masbuk. Baik masbuknya itu ketinggalan satu rakaat maupun ketinggalan dua rakaat. Berarti ketinggalan sama sekali nih. Kalau ketinggalan sama sekali kan berarti niatnya Jumatan tapi sholatnya adalah sholat duhur. Bagi yang ketinggalan untuk sholat Jumat tetap sama, walaupun dia di statusnya masbuk, nanti tetap dianjurkan bagi dia kalau baca surahnya surah ini, surahnya surah tadi, yaitu surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Ini yang gampangnya lah, setidaknya semacam tetap disunahkan baca ini walaupun kita dalam keadaan masbuk, saking disunahkannya baca dua macam surah ini. Demikian nih, walaupun dia dalam keadaan masbuk. Demikian. Kemudian buat sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah, saya lanjut di sini perihal beberapa masalah di dalam sembahyang Jumat. Beberapa permasalahan di dalam sembahyang Jumat. Saya lanjut di sini buat sekalian nih. Yang pertama kata beliau mengenai idrakul Jum'ah, mengenai mendapati sholat Jumat atau menemukan sholat Jumat. Maksudnya mendapati sholat Jumat kan berarti dia dapat Jumatan. Berarti bukan sholat duhur. Karena nanti baru sekali pembahasannya, kalau dia tidak dapat Jumatan berarti sholatnya itu duhur. Kalau sholatnya duhur berarti dia harus 4 rakaat nih, karena dia tidak dapat Jumatan. Walaupun dia sama kayak orang juga datang untuk sholat Jumatan, tapi masalahnya dia tidak dapat Jumatan. Masalahnya dia tidak dapat Jumat. Kalau tidak dapat Jumatan berarti dia harus sholat duhur. Demikian nih. Nah, di sini kata beliau kategori menemukan atau mendapati Jumatan. Kata beliau idza adraka rakaatan. Kalau ada seorang makmum dalam sholat Jumat, dia mendapati 1 rakaat mali imam, dengan imam dapat 1 rakaat pokoknya dengan imam, maka jelas ketentuannya adrakal Jum'ata, pasti dia mendapati Jumatan. Pokoknya minimal 1 rakaat nih. Kalau dia dapat 1 rakaat, dia dapat Jumatan. Dalam artian, ya kalau dia dapat 1 rakaat dengan imam nih, ini terlambat nih. Kebetulan imamnya sudah berdiri rakaat kedua. Kita ini sudah lambat sudah tadi nih, datangnya ke masjid sudah nih. Bukan lambat lagi, lambat banget nih. Intinya lambat. Datang ke masjid, imam sudah rakaat kedua. Jumatan ini nih. Akhirnya kita dapat 1 rakaat ini. Kita dapat rakaat ini nih. Maka bagaimana? Kita dapat Jumatan.
Berarti kalau dapat Jumatan, ya berarti tinggal nambah satu rakaat karena Jumatan itu berarti sholatnya dua rakaat. Yang namanya Jumatan itu sholatnya dua rakaat, tidak mungkin empat rakaat. Demikian yang jelas saudara sekalian, kalau kita sholat Jumatan, pokoknya kita dapat satu rakaat dan kita pasti dapat Jumatan. Demikian nih, walaupun kayak gini bapak sekalian praktiknya, saya sholat Jumatan, saya sholat Jumatan dari awal ikut imam. Allahu Akbar, takbiratul ihram, kita sama takbiratul ihram setelah imam. Tidak tahunya tatkala imam naik ke rakaat kedua, kita juga naik ke rakaat kedua. Kita niat mufarokoh. Kita si makmum ini niat mufarokoh. Padahal belum tuntung, belum selesai, masih satu rakaat. Kira-kira ini bagaimana nasibnya ini? Apakah dia melanjutkannya seperti sholat duhur harus 4 rakaat atau kayak sholat Jumat? Berarti nambah 1 rakaat aja. Kan dia sudah pisah dengan imam ini. Maka kata beliau tetap dia dapat Jumatan. Berarti bagaimana? Ya dia cukup 1 rakaat, nambah lagi seperti layaknya seorang makmum yang masbuk. Maksudnya dia dituntut untuk menggenapi 1 rakaat lagi. Gini Mas kan, kemarin sempat kita bahas nih perihal sholat Jumat itu harus dilakukan dalam keadaan berjamaah. Saya ulang, sholat Jumatan itu harus dilakukan dalam keadaan berjamaah. Tidak ada yang namanya sholat Jumat itu dilakukan sendiri, itu tidak ada. Cuma yang perlu kita pahami di sini minimal, kan ada batas minimalnya. Apakah jamaah itu minimalnya itu seperti apa? Apakah harus 2 rakaat betul-betul ngikut imam, jamaah dengan imam? Kan tidak harus demikian. Maka kata beliau minimalnya 1 rakaat. Minimalnya 1. Makanya kalau kita masbuk, imam sudah rakaat kedua, kita baru masuk, kita dapat 1 rakaat, maka kita dapat Jumatan. Karena itu minimalnya. Maka sama. Kalau kita ikut dari imam dari depan, ini dari awal. Rakaat pertama kita ikut dengan imam. Allahu Akbar. Pas rakaat kedua naik, kita juga naik, kita niat mufarokoh. Berarti dewe-dewe sholatnya kita tidak lagi ngikuti imam. Berarti anggap aja sholat saya itu bukan jamaah sholatnya, karena sudah sholat sendiri. Demikian Maka bagaimana? Tetap dapat Jumatan. Loh, sholatnya berjamaah, tapi setidaknya dia mendapatkan jamaah yang minimalnya. Paling minimalnya yaitu 1 rakaat. Demikian walaupun sebetulnya bagusnya ya seluruhnya itu dalam keadaan berjamaah. Jadi yang dimaksud dengan harus jamaah di dalam sholat Jumat itu adalah ya tadi minimalnya itu 1 rakaat dengan imam. Mungkin demikian Kemudian kata beliau wa kadzalika atau wa yudrikuha kadzalika idza adraka ma'a masbukin rak'atan inda Ibn Hajar. Kata beliau, menurut Imam Ibn Hajar, sama dia mendapati Jumatan juga apabila dia mendapati rukuk di rakaat kedua. Kata beliau kalau dia mendapati rukuk di rakaat kedua, mendapati itu, maka jelas dia mendapati Jumatan. Kayak tadi kalau dapat 1 rakaat jelas itu sudah aman, ini statusnya dia. Walaupun dia niat mufarokoh setelahnya itu tidak ada urusan, pokoknya dia tetap dapat Jumatan. Atau dia mendapati rukuknya imam aja di rakaat kedua. Tatkala imam naik, rakaat kedua kita baru datang, atau bahkan kita belum datang. Pas kita datang imam itu pas rukuk rakaat kedua, kita ikut rukuk di situ, dapat rukuknya imam, maka jelas kita dapat Jumatan. Jadi kita dapat Jumat. Berarti kalau dapat Jumatan, ya berarti kita cukup nanti setelah ini yaitu menggenapkannya dengan 1 rakaat. Karena kita dapat Jumatan. Beda kalau tidak dapat Jumatan Kalau tidak dapat Jumatan itu beda, nanti akan ada pembahasan setelah ini. Kalau tidak dapat Jumatan, maka bagaimana resikonya? Maka bagaimana yang harus kita lakukan? Kemudian saya lanjutkan kama qala Sayyid Sufyan Zubair wa Jum'atun yudrikuha bi rak'atain, dan Jumatan itu bisa mendapatkannya dengan sekedar 1 rakaat saja. Pokoknya kalau dapat 1 rakaat, maka dia dapat Jumatan. Atau minimal tadi rukuknya imam di rakaat kedua. Dapat itu, dapat Jumatan. Demikian dapat Jumatan. Mungkin demikian Kemudian saya lanjutkan sekalian, yang kedua permasalahannya kata beliau, al-masbuk alladzi lam yudrik ruku' ar-rak'ati tsaniyah. Bagaimana dengan seorang masbuk yang tertinggal salatnya dengan imam dan dia tidak menemukan rukuknya imam di rakaat kedua. Tidak mendapati, dalam artian tatkala dia datang, imam sudah bangkit daripada rukuk rakaat kedua, sudah bangkit dari situ, sudah i'tidal di rakaat kedua, kita baru datang. Berarti jelas kita tidak dapat apa-apa ini, tidak dapat apa, karena kita tidak dapat 1 rakaat dengan imam, tidak dapat.
rukuknya imam di rakaat kedua juga tidak dapat apa-apa karena imam sudah keburu i'tidal. Maka apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kata beliau, tetap dia nanti tetap sholat nih, tetap jamaah dengan imam itu, tapi niatannya apa? Yang wil jum'ata, dia harus berniat sholat Jumat. Jadi niatnya niat Jumatan. Usolli fardul Jum'ati rakaataini, harusnya Jumatan tetap. Padahal dalam hati kecilnya mungkin, loh aku tidak dapat Jumatan ini, tidak ada Jumatan ini, tapi tetap niatnya niat Jumatan. Tetap niatnya niat Jumatan, tidak boleh sampai saya kan tidak dapat Jumatan, berarti saya sholat duhur, berarti saya niat sholat duhur. Tidak boleh. Tetap niat Jumatan. Cuma nantinya yusolli arba'a raka'atin duhron. Niatnya niat Jumatan, tapi praktek sholatnya yang harus dia kerjakan, dia harus mengerjakan praktek sholat duhur 4 rakaat. Berarti tatkala imam salam, ya, kita nanti itu tidak nambah 2 Pak, tapi nambahnya 4. Bukan nambah 4, pokoknya sholat duhur, karena kita dianggap tadi belum dapat apa. Pokoknya kita 4 rakaat setelah itu. 4 rakaat. Ini makna perkataan mereka, ulama-ulama fikih. Mereka mengatakan lana syakhsun shalla wala nawa wa nawa wala shalla. Kami punya percontohan, ada seseorang, kata beliau, dia sholat tidak sama dengan apa yang dia niatkan, dan dia niat tapi tidak sama dengan yang ia kerjakan sholatnya. Yaitu tadi, sholatnya niat Jumatan, tapi praktek sholatnya sholat duhur. Kenapa kok demikian sekalian? Kenapa? Karena inilah nih bagusnya dalam agama. Karena gini, kenapa kok dia dituntut untuk niat Jumatan di sini? Tapi prakteknya sholat duhur. Kenapa kok demikian? Kata beliau, kenapa kok harus demikian? Niat Jumatan menyesuaikan dengan niatnya imam. Imam kan Jumatan ya, kita juga niat Jumatan, padahal kita tidak dapat Jumatan. Karena terkadang bisa jadi suatu ketika terjadi qad yatrukul imamu, si imam terkadang atau bisa jadi dia mungkin melakukan suatu kesalahan. Kemudian imam tadi itu ya karena melakukan suatu kesalahan, dia meninggalkan satu rukun. Mau tidak mau dia harus menambah rakaat tersebut. Seumpama sekalian, tadi kan kita sudah dapat rukuk rakaat kedua dengan imam, kita lihat Jumatan. Oke. Tidak taunya pas salam, pas mau salam, imam tuh sadar, ya Allah, aku tadi itu meninggalkan satu rukun. Mungkin ya, rukunnya mungkin berupa lupa, dia tidak melakukan satu rukun mungkin rukun fi'li, atau mungkin lupa untuk tidak melakukan rukun qauli, mungkin lupa baca Al-Fatihah atau apa gitu ya. Ini contoh lupa rukunnya. Kemudian dia berdiri untuk menggenapi, karena rakaat itu dianggap tidak ada. Dia menggenapi dia berdiri. Maka di waktu itu si makmum yang tadi itu niat Jumatan, syukur alhamdulillah dia dapat imbasnya, dia dapat baiknya, berarti dia dapat Jumatan. Karena imam berdiri untuk melengkapi satu rakaat, dia pun berdiri satu rakaat, berarti dia mendapati satu rakaat dengan imam. Loh, kenapa? Sah, karena dia tadi niatnya Jumatan. Coba kalau dia niat duhur, usolli fardhu duhri 4 rakaat kemudian imam melakukan kesalahan, ternyata imam melakukan kesalahan, imam berdiri untuk menggenapi atau untuk menyempurnakan rakaat tadi karena dia lupa satu rukun mungkin, maaf. Kemudian kita tidak bisa untuk nyambung, tidak bisa. Kenapa? Karena tadi niat kita sholat duhur, imam sholat Jumatan, tidak sah kita. Maksudnya beda niatan. Makanya kata para ulama, tetap niatnya itu tetap niat Jumatan. Siapa tahu imam melakukan kesalahan. Tatkala imam melakukan kesalahan, maka kita dapat Jumatan. Berarti kita tidak perlu sholat 4 rakaat. Kita cukup sholatnya itu 2 rakaat. Ini intinya jaga-jaga, siapa tahu imam itu ketinggalan satu rukun. Kan demikian kan bisa jadi Tapi kalau kita niatnya itu duhur duluan, kan saya tidak mendapat Jumatan, berarti saya sholat duhur. Pas imam melakukan kesalahan kayak gitu imam berdiri untuk menambah, ya kita tidak dapat apa-apa karena niat kita beda. Demikian berarti kita harus sholat duhur. Mungkin demikian. Makanya wajib niatnya tetap niat Jumatan, tapi prakteknya sembahyang duhur. Demikian Sekalian, itu tadi perihal orang yang ketinggalan di dalam rukuk, di dalam rakaat kedua bersama imam. Mungkin demikian sekalian. Insyaallah mungkin kita akan lanjut nanti lagi di dalam pertemuan yang akan datang di dalam masalah istikhlaf, pengganti.
Kalau ada pengganti di dalam menggantikan khutbah kita atau menggantikan imam, maka seperti apa nanti langkah-langkahnya dan ketentuannya. Kan demikian nih, karena tentunya semua itu ada aturannya. Jadi ada namanya nanti istikhlaf. Ini istikhlaf itu pergantian. Yang diganti bisa jadi imamnya atau khotibnya atau yang lainnya. Demikian nih. Siapa tahu belum sempurna imamnya, belum salam, keburu kentut, keburu apa. Yang belakang seperti apa menggantikannya, seperti apa ciri-cirianya, insya Allah akan dibahas nanti di dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Masya Allah. Mungkin itu dulu ya sekalian yang sama-sama dimuliakan, dan dengan Allah insya Allah kita akan lanjut nanti di dalam pertemuan kita. Masya Allah. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca surah Al Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa